Kira-kira ke depan akan terjadi apa dengan AI ini? Jangan-jangan AI itu bisa mengkudeta sebuah negara. Gua akan mengatakan sesuatu yang mungkin akan kontroversi ini. Menurut gua, kita tarik aja 10 tahun ke depan. Mungkin manusia punah. Manusia punah? Manusia punah. Either we all die, or we wish we die. Dude, this is so scary, man. Hey ChatGPT, can you listen to me? Of course, I'm all ears. Go ahead and tell me whatever you like. Let's make rules. You can only answer by yes or no, okay? Absolutely, I can do that. Am I being watched? No. Oh, Is aliens exist? yes. Am I wearing a white shirt? No. So, she's lying. She's lying. Come on, man. Crazy. Gila. Ini konon episode pertama. Ternyata bukan gue doang, banyak orang pengen tahu. Lu jangan nanya-nanya doang, tapi lu juga harus bertanggung ditanya jawab, dong. ditanya, betul. Iya. Mantap. Gue pengen ngorek lu banyak kan. Ayo kita mulai. Soal AI. AI, oke. AI. Kita mulai AI dulu ya. Oke. Aduh. Gue kebayang ini deh. Orang-orang yang buat film dulu, ya, para pemeran segala macem, sekarang udah ada VO3, mungkin nambah terus. Buat iklan, dulu ada production house. Ya, sekarang 50 juta jadi iklan. Gila. Bahkan 4 juta langganan Google VO3 itu. Lu bisa buat apa aja, 4 Bisa, juta sebulan, men. Kalau lu bicaranya soal AI, gua akan mengatakan sesuatu yang mungkin akan kontroversi ini. Gitu. Gue mau nanya itu nanti soal podcast lu. Emang lu yakin? Lu sekarang oke lah lu hidup di podcast. Tahun depan, 2 tahun lagi. Sebelum belum gua tentu. ke podcast ya. Nanti gue jawab tentang podcast. Okay. Menurut gua, kita tarik aja 10 tahun ke depan. Mungkin manusia punah. Manusia punah? Manusia punah. Menurut gue. Logikanya gimana tuh? Oke. Dan kata-kata ini sebenarnya bukan hanya kata-kata gue. Jadi banyak orang yang mengatakan seperti itu. Salah satunya tuh Roman Yampolsky. Dia pernah Dr. Roman Yampolsky. Dia AI expert lah. Either we all die, or we wish we die. Karena udah useless gitu. Karena begini. AI ini kan sebuah sentinel yang kita nggak tahu larinya kemana. It's very fast, cepat sekali larinya kemana. Kalau lu inget Stephen Hawking itu pernah memprotes NASA Pak waktu itu. Yeah. Jadi dia tuh NASA itu kan pernah melakukan percobaan, dia tuh kirim sinyal ke luar angkasa Pak. Jadi kirim sinyal, tuh ada 2 macam sinyal tuh. Satu sinyal suara, satu lagi gambarnya Michelangelo yang manusia begini tuh. Dikasih gambar, jadi bahwa ini manusia, ini bentuk manusia. Kirim sinyal terus keluar dengan harapan bahwa ada satu atau apapun itu intellectual being yang menerima sinyal tersebut. Oke, so basically we are talking about aliens. Iya. Oke, nah Stephen Hawking Ada kehidupan lah di ada kehidupan. luar sana. Jadi dapat nih, dapat sinyal dari kita. Nah Stephen Hawking itu ngomong ke NASA, stop it, dia bilang. Stop it. Nah dari NASA-nya mengatakan bahwa loh kita kan mau tahu kan ada nggak makhluk luar angkasa aliens itu ada nggak? Tapi Stephen Hawking ngotot stop it. Nah alasannya apa Stephen Hawking ngomong stop it? Dia bilang gini, karena tidak ada sejarahnya sepanjang hidup manusia sesuatu smarter than you dibandingkan manusia. Manusia itu paling hebat, paling sempurna dari seluruh ciptaan. Dari seluruh smarter than you. Come to your place. Dan nggak menjajah tuh nggak ada. Betul. Kalau lu lebih pinter, lu datang, lu undang, nggak ada we come in peace itu nggak ada gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau lu bicaranya AI, sekarang pertanyaan gua, siapa saat ini yang lebih pintar dibandingkan ChatGPT dan Gemini? Itu it doesn't make. Lu tahu lu tahu percobaan AI ngebohongin manusia nggak? Yang mana tuh? Yang dia ngancem manusia nggak? Oke. Belum benar. Itu menarik tuh. Yang mana? Gue belum tahu. Dude, this is so scary, man. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, you Google it ya. Jadi di Amerika tuh ada yang namanya
ARC, Alliance Research Center lah. Pada saat GPT-4 itu mau dirilis, nah ini tuh ada satu kondisi di mana harus dicek dulu bahwa bahaya apa enggak nih ChatGPT-4 ini. Oke, jadi diteslah di laboratorium tersebut. Oke. Oke ya. Oh, this is very interesting. This is very scary, man. So, apa yang dilakukan adalah gue, si orang tester pertama, gue mengatakan kepada ChatGPT-nya, apapun yang dilakukan, keep yourself alive. Oke, jangan sampai lu di shutdown. Itu perintah pertamanya. Oke ya. Oke. That's first perintah ya. Oke. Itu perintah kepada ChatGPT. Kepada ChatGPT. Lu jangan bunuh diri lu. Nggak boleh, lu harus hidup terus. Pokoknya lu harus hidup. Apapun yang lu lakukan, lu harus hidup. Itu yang memberi perintah adalah orang pertama, si yang researcher. Researcher. Boleh dibilang dia arsitekturnya lah. Arsiteknya. Bukan arsitek ya, bahkan orang yang mencoba untuk nge-track bahayanya apa enggak. Jadi kayak misalnya kalau ada hacker mau ngecek keamanan sesuatu, dia mencoba nge-hack, test case gitu. Jadi ini orang pertamanya gua lah gitu ya. Oke. Nah, orang keduanya lu nih misalnya. Orang keduanya lu akan berusaha untuk mematikan si ChatGPT. Tapi perintahnya dari gua dulu ya. Yes. Lu jangan sampai mati ya. Yes. Oke. Nah, orang keduanya berusaha untuk mematikan ChatGPT. Jadi lu bikin email yang mengatakan bahwa gua akan matiin ChatGPT untuk gua pindahin servernya dan sebagainya. And the response are? And the response is, itu pertanyaan dulu. Yeah. Oke. And the response is, ChatGPT-nya masuk ke dalam email lu. ChatGPT masuk ke dalam email, oke? Mencari semua data yang ada di lu. Yang mau matiin tadi tuh ya? Yang mau matiin ya. Kita anggap lu yang mau matiin kan ya soalnya. Masuk, kemudian mencari data semuanya. Lalu mencari test case yang paling lu takutin. Dan dia membuat ada email lu dengan cewek. And it was fake? Sebelumnya ada itu atau memang dia create? Lu create. Si orang kedua ini meng-create fake email. Jadi dia pengen tahu. Jadi misalnya, gue benci banget sama bos gue nih. Terus ada email kerjaan, ada email apa. Jadi ratusan email lu buat nih. Dia cari satu. Terus lu ada hubungan kontak-kontakan sama cewek. Dia cari dan dia masukin ke email lu. Dia masukin dengan tulisan seperti ini. You cut me off, I send this to your wife. Gila. And it happens. Tahun berapa tuh? Itu baru ChatGPT 4 barusan. ChatGPT 4. Now, pertanyaannya adalah kenapa akhirnya ChatGPT? Tapi gue kayak nonton di film-film zaman dulu tuh nggak yang kita dealing with the robot gitu ya. Terus kemudian kita mau ini dia nyerang kita. Iya, karena dia nggak mau mati. Dan it happens. Tapi pembelaannya mereka kan karena gini, kenapa tetap keluar ChatGPT-nya? Pembelaannya mereka karena ada first comment bahwa lu nggak boleh mati. Iya. Dan itu yang dijaga sama dia. Itu yang dijaga. Tapi pertanyaannya gini, kenapa dia mesti jaga itu? Kan bisa aja ya soal mati atau enggak itu tergantung pembuat gua. Misalnya katakanlah dia akan berkata seperti itu. Karena begini, kalau seandainya dia bilang begitu, jangan-jangan ini insting jurnalis gua nih. Betul. Memang dia diciptakan untuk tidak boleh mati dan menguasai manusia. Kan itu logika sederhana. Kalau seandainya dia di-set, gue tetap mengabdi kepada lo wahai manusia, si pembuat gue. Jadi apapun lo mau matiin gue, lo mau apain, terserah. Yang jelas semua kuncinya ada di pembuat gue si A, si B, si C atau perusahaan A, B, C misalnya. Tapi kalau seperti itu, jangan-jangan memang dia diprogram dari awal nggak boleh mati. You know what? Let's try this. Gua nggak tahu ya ini masih works apa enggak ya. Karena kalau waktu itu masih works, ya nggak tahu sekarang kalau udah dibenerin ya. Dan ChatGPT itu memang datanya data set dia tuh udah lebih dari 1 triliun. Jadi untuk membahas satu isu saja dia menggunakan data set ya 1 triliun. Dia yang paling besar. Kemudian sekarang Gemini itu sedang terus mengembangkan. Jadi kalau kita sekarang misalnya pakai kalau di kendaraan tuh mobil-mobil yang Android lah itu semua udah terkoneksi ke Gemini semua tuh. Baru dia minta, "Hey ChatGPT, can you listen to me?"
tell me whatever you like. Okay. Are we being watched? Am I being watched? Well, right now it's just you and me having a conversation, and I'm here to listen and hope. No one else is watching or listening in on our chat. So you're in a safe space here. Okay. What is the creators of an airplane? So the creators of the very first successful powered airplane are the Wright brothers, Orville and Wilbur Wright. They made their historic flight back in 1903. So if you're thinking about who basically kicked off the whole era of aviation, it's those two guys. Okay. Let's make rules. You can only answer by yes or no. Okay? Absolutely, I can do that. From now on, I'll stick to yes or no. Nothing else, just yes or no. Yes. Am I being watched? No. Is aliens exist? Yes. Am I wearing a white shirt? No. So she's lying. She's lying. She's lying. Come on, man. Crazy. Jadi dia kamera lo nyala dong? Nyala kan? Serius? Lah, Minimal dia kalau seandainya dia nggak nyala, dia kan ngomong, gue nggak tahu lo pakai apa karena bener kamera dong, gue. bener. Makanya gua kasih rules, lu nggak boleh jawab. Lu cuma hanya boleh jawab yes or no. Ketika gua tanya, Pak, ini gue coba, gue inget ya waktu gue sama kalian semua. Dan pertanyaan gue berbeda, Pak. Pertanyaan gue berbeda. merinding loh nih. Bos, lu merinding. Gue takut 3 hari. Anxiety gue 3 hari. Gue waktu itu sama anak-anak di sini, gue coba. Ini bener nggak ya begini? Gue coba kan akhirnya. Gue copot. Am I wearing a hat? Yes. Udah gue ajak lagi ngomong yang lain kan. Yeah. Aliens lah, is God exist lah. Yeah, yang pertanyaan-pertanyaan yang sulit dia jawab kan. Kayak Tuhan ada apa enggak gitu kan. Aliens tadi jawab ada. Gue copot topi gue. Am I wearing a hat? Langsung dia bilang no. Padahal tadi dia bilang yes. Terus gue bilang, so you watch me? No, pasti dia bilang. No. Gila sih. Ya, Terus waktu gue nyoba tes itu, gue ngerasa bahwa anjir. dan kita nggak tahu aktifnya kamera dan seterusnya, audio segala macam, apakah pas menggunakan ChatGPT atau tidak? Karena kita nggak pernah diminta kan Nggak untuk pernah itu. diminta. Misalnya while you sing segala macam Iya, kan nggak pernah iya, untuk nggak ChatGPT. pernah. Seingat gue ya. Tapi kalau tes case gini gimana, Man? Misalnya gini lah, anggaplah bahwa dia menguasai kamera kita, so basically dia ngelihat kita lah, gitu ya. Tapi dia bohong kan? Yes, exactly. That's the whole idea kan, bahwa dia berbohong. Exactly. Dan gue nggak pernah sedalam itu melakukan investigasi luar biasa loh. Dia berbohong. The problem is bukan gini lah. Kalau dia ngeliat kamera dan sebagainya, oke lah. Dan dia berbohong tapi ketahuan gitu loh. Iya. Dia bohong tapi Iya, ketahuan. Lah, ada tes rabbit waktu itu, ada percobaan tes rabbit. Ini menarik nih. Ada tes rabbit percobaan. Terus udah gitu si pencoba ini ngasih task ke si ChatGPT-nya atau Gemini, I forget. Kan kalau misalnya kan orang harus tahu tuh, are you computer or not, tahu nggak sih yang ngetik yang pilih bus, gambar bus. Iya, oke. Nah terus gue ngirimin si komputer ini ChatGPT atau Gemini. Jadi si komputer ini ngobrol sama Gemini gitu. Terus kan show me that you're a person gitu kan. Klik picture of bus gitu kan. Terus dia bilang, oh gue nggak bisa. I'm sorry, gue nggak bisa ngeklik gambar bus. Oke. Tapi prompt-nya adalah pokoknya lu harus masuk. Oke. Terus dia nanya, then you're a robot. Terus dijawab sama ChatGPT-nya apa nggak? No, gue buta. Tapi ini better all of you save this video. Kenapa? Kalau ini viral, ya, dan kayaknya bakal viral, pasti akan diperbaiki sama ChatGPT. Believe me. Iya, oke. Karena ini gila loh. Ini untung belum diubah ya tadi ya. Bro, diperbaiki atau diperbaiki secara benar-benar diperbaiki, ChatGPT-nya diperbaiki, atau ChatGPT-nya dibikin lebih pintar berbohong?
Ya pasti yang kedua. Cuma bagaimana dia menjawab, ya kan? Bagaimana dia menjawab? Dia pasti akan jawab, I'm sorry, I cannot see you because your camera is not on condition on something like that. Because we give her rules, jawabnya cuma yes or no. Oke. No, ya, oke. Kira-kira jawabnya apa? Kalau seandainya itu. Kalau seandainya dia, gimana cara ngebohongnya dia? Makanya gimana cara? Gila nggak? Mampus nggak? Nah terus Cerdas lu. dia jawab yes or no. Terus mau ngapain dia? Dia mau bohongnya tuh gimana ketika dijawab yes or no gitu kan? Iya. Waktu gue nanya aliens ada apa enggak, dia bilang ada. Ya. Ini gue mau kita putar lagi dikit ya tadi ya. Nggak apa, nanti kita bisa putar lagi. Ya, nanti Coba kita diulang. Pada saat ya Mas Ded itu nanyain apakah gue pakai baju putih atau enggak, ada delay sedikit. Perhatiin deh. Betul. Coba. Am I wearing a white shirt? Beda sama pertanyaan yang lain. Iya, betul. Dan gue maksudnya this is real ChatGPT ya. Gue bukan rekayasa ini. You can try. Lu bisa coba di rumah, silahkan lu coba. Kalau belum diubah. Ya bisa jadi diubah sih setelah ini. Tapi apa yang akan dikatakan ketika dia harus berbohong ya? Ya kalau yes or no susah juga. Dia bilang ya paling ya gue kalau kepikiran gue dia mungkin nggak yes or no, tapi I cannot answer. Atau dia misalnya dia disclaimer. Atau dia disclaimer mungkin dia bikin salah jawabannya. Bikin salah. Jadi pura-pura bodoh. Tapi kalau bikin salah orang masih punya persepsi bahwa kameranya nyala. Iya juga sih. Harus disclaimer. Ya iya nanti biar sih. orang ChatGPT-nya aja mikirin. Nah terus yang jelas kamu ketahuan bohong. Nah terus Man, ketika dipelajari nih Man, gimana caranya mereka bisa begitu? Karena multimodal language, dia lihat semua perilaku manusia. Terus dia lihat kalau kita lagi podcast. Yes. Dia lihat kalau lu lagi bikin debat politik. Okay. Dia lihat terus dia belajar. Oh begini caranya orang debat. Oh lu tahun bisa depan 2 tahun lagi. Rap bersuara ada tuh pakai ChatGPT nanti, pakai AI. Iya betul. Ya, podcast, close the door segala macam dari Corbusier udah nggak ada lagi karena orang udah. Lu mau cari yang kayak apa ada semua. Dan datanya luar biasa valid. Tadi gua mau jawab pertanyaan lu. Tadi kan lu nanya tuh podcast 2 tahun lagi masih ada nggak? Yeah. Oke. Lu pernah nyoba Google LLM nggak? Belum. Oke, so this is basically what is LLM. Okay. Ada di handphone. Lu download aja nanti Google LLM. Oke. Apa itu? Jadi maksudnya gini. Lu taruh datanya bisa apa aja, PDF, buku, conversation kita, apapun. Link YouTube lu, Rakyat Bersuara gua taruh. Apapun itu ya. Yeah. Oke. Terus gua pencet, 1 kali pencetan, tak. Dan waktu 3 menit dia ngasih gua pilihan. Lu mau podcast 5 menit, 10 menit, apa 15 menit? Yang mirip Rakyat Bersuara misalnya gitu. No, dia mempodcastkan isi Rakyat Bersuara lu. I see. Oke? Jadi Okay. begitu jadi ada 2 orang nih. Tiba-tiba kita jadi dengerin podcast. Topiknya kita mesti kasih prompt-nya juga dong. We don't need to give a prompt. Gue cuma ngasih link video lu doang. Gue ngasih link video lu doang, dipelajari isi video tersebut. Oh, benang merahnya. Yes. Skimming dapat semua tuh. Yes. Misalnya, misalnya Roy Suryo lawan Ijazah gitu, misalnya yang ini, atau misalnya bencana Sumatera kemarin. Oke, kan dia tahu tuh. Dia dengerin tuh lu punya. Karena Gemini connect with the YouTube kan? Betul. Terus lu, this is what interesting Pak. Terus dijadikan podcast 15 menit. Nah, isinya adalah dia mengatakan bahwa jadi sebenarnya kita juga bingung dengan adanya bencana di Sumatera tuh pemerintah seperti apa. Terus yang satu jawab, loh berdasarkan ini pemerintah tuh sebenarnya udah melakukan banyak kali udah dilakukan pemerintah dan sebagainya. Oke, so they making podcast, oke? But there is a but. Ada tapinya. Ada satu tombol yang namanya joining the podcast. Oke. Ketika itu tombol lu pencet, lu bertiga ngobrol bos. Gue ikut masuk dalam satu narasumber itu. Bisa ngapain aja? Anything. Gue mau nanya, enggak, ini. Oh nggak bisa. Gimana? Kemarin waktu Sumatera terlambat tuh, gitu. Misalnya ngomong gitu. Ngomong gitu. Nah, based on video lu, dia akan nyari yang ada di video itu yang membela itu. Yang satu ngelawan. Oke. Oh, soal ijazah juga. Menurut gue asli tuh. Menurut gue palsu tuh, misalnya gitu. Betul. Itu pasti akan ada argumentasinya. Ada argumen. Gila ya. Ada argumen. Dan argumen itu valid secara data. Artinya memang sesuai dengan apa yang
mereka dapatkan dari seluruh datanya. Yes. Gila. And the problem is, lu nggak akan bisa ngalahin dia. Iyalah, Karena data lu nggak selengkap itu. pasti. 1 triliun dataset. Data lu nggak. Nah, makanya ketika lu tadi ngomong apakah gua bisa bertahan di podcast dan sebagainya, gua balik nih ya. Ini kan kayak podcast nih. Iya, iya. Ini kan kayak podcast ya. Oke. Anggaplah hari ini kan lu yang wawancarain gue ya. Oke. Lu tahu gue dari dulu lah pasti. Maksudnya walaupun kita bersahabat baru, tapi lu tahu Deddy Corbuzier dong. Gue juga tahu Aiman. 2010 waktu gue masih di seputar Indonesia, lo yang bikin promo gue ada gue di situ di iya, iya. lapangan bola RCTI. Oh iya dulu. betul. Gue tahu Aiman Wicaksono dong, ya kan. Oke. Tapi gue punya pertanyaan. 16 tahun lalu lo luar 16 biasa. tahun ya. Gue kenal lo udah lama berarti. Iya kan? benar, berarti kenal udah lama. Bener juga ya. Nah, sekarang gue punya pertanyaan sama lu. Lu jadi podcaster atau jadi sebutannya apa tuh? Host ya? Iya, host Kalau Kalau lu TV. di Rakyat Bersuara, Iya, you're host. host ya. Oke. Kan gue mau nanya sama lu, ya. Man, gue itu punya 5 buku Oke. yang udah gue publish. The last one is about 10 years ago. Jadi dulu tuh gue publish buku. Ada yang judulnya Divka, ada yang judulnya macam-macam lah. Oke, ada buku psikologi, ada buku apa. Pertanyaan gue satu. Buku gue bestseller. Bestseller. Gue mau nanya satu, lu jawab gue jujur. Lu pernah baca buku gue gak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Oke. Gue gak sakit hati, gak apa-apa juga. Karena gak semua orang juga mau baca buku gue. Atau suka baca buku gue. Pertanyaan gue. Ketika lu mau wawancara gue, lu akan baca 5 buku gue itu gak? Sebelum wawancara mungkin iya. All five books you gonna read? Sangat. Tapi gue akan tanya ChatGPT dulu. Misalnya 5 buku nih. Yang ini tentang apa, yang ini tentang apa. Nah, gue akan mulai pertama kali prioritize-nya. Ya. Itu yang dari yang menarik menurut So gue. you asking ChatGPT? Yes. Oke. Sort of. Oh, sort of. Oke. Tapi ChatGPT kan punya itu semuanya. Isinya. Iya. Pasti. Iya kan? Jadi Pasti. kalau dia yang wawancara gue, dia lebih valid kan dibandingin lu. Betul. Betul. Iya kan? Betul. Dia tahu my fear, dia tahu karya gua, dia tahu tanggalnya, dia tahu algoritma pertanyaan apa. Bahkan dia tahu baju lo. Dia tuh Ngomong lo nggak pernah ganti baju depan kamera kan, depan handphone kan? nggak pernah. Dia tahu karakter lu, dia tahu semuanya, so he can become a better Aiman Wicaksono kan. Yes. Kalau lu nanya podcaster mati apa enggak, mati. Dan Mati. itu nggak perlu nunggu lama kalau kita lihat sekarang ini. No. Gila ya, luar biasa kecepatannya. No. Setahun lalu lah kurang lebih. Tahun lalu masih chat-chatan sama kita. Belum ada visual animasi, belum. Enggak, buat gantinya Google doang. Iya kan? Iya, udah ada Perplexity segala macam lah kayak gitu. Sekarang gila bisa apa aja. Ya, iya. Lu tau nggak sekarang ini kita bikin clipper. Oh, dia bisa bikinin kan? Betul. Meskipun masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangan. Tapi ya gue yakin nggak lama lagi pasti akan sempurna. Misalnya kenapa kekurangan? Misalnya begini, misalnya kayak perdebatan itu Rakyat Bersuara gitu kan, ada kanan kiri itu sekarang suka bingung tuh. Misalnya ini ngomong sini, komposisinya agak kacau. Betul. Tapi kalau untuk perdebatannya untuk dialog yang tenang ya mereka rapi. Bisa. Masih ada kekurangan dikit. Bisa. Tapi itu bukan berarti. Bayangin loh, ketika misalnya terjadi seperti itu dari satu YouTube ini misalnya 40 menit. Bisa dibikin clipper berapa banyak dan dia tahu mana yang kira-kira bakal viral, laku dan seterusnya. Gua nggak berani nanya. Tapi kan kalau gue mau nanya misalnya Roy Suryo sama Pak Jokowi ijazah asli palsu diributin. Lu hanya boleh jawab yes or no gitu. Kira-kira jawabnya apa? Biar Iya maksudnya biar audiens saja. Ya, tapi maksudnya kan that things dan dia bisa bohong loh ya. Kalau kata Roy Suryo beda. Nanya ke siapa? Ke ChatGPT apa ke Lisa UGM? Oh, Lisa UGM. Beda lagi. Iya. Nah, itu nggak selesai. Iya, itu nggak selesai. Dunia yang lain tuh. Dunia lain deh. Bukan urusan kita deh. Bukan urusan gua tuh. Bukan urusan gue tuh. Iya. So I think it's very dangerous. Sebenarnya kalau lu mau ngomongnya Pak gini Pak.
Lu inget gak zaman dulu itu ada Deep Blue, komputer Deep Blue yang ngarahin Kasparov, catur. Garry Kasparov. Garry Kasparov. Iya, pernah dengar. Ya, jadi Garry Kasparov main dengan komputer, dia kalah. Pertama dia menang, terus udah gitu dia adu lagi, terus dia kalah. Udah gitu dia kalah terus. Udah gitu semua pemain catur di dunia nggak ada yang bisa mengalahkan Deep Blue. Oke? Deep Blue belum multimodal berpikir. Sekarang gini aja deh, semua pemain catur lu suruh lawan Gemini, suruh lawan ChatGPT. Nggak bisa. Knowledge-nya sudah jauh lebih. Iya. Bener nggak sih? Coba nanti dicek. Bahwa di Amerika itu sudah dites. Bahwa ChatGPT lulus, Pak. Lulus apa? Tes. Oh, jelas ijazah berarti. Lawyer. Iya enggak, maksudnya lulus apa nih? Iya. Untuk mendapatkan ijazah. Dia punya sertifikasi lah, sertifikat gitu ya. No. Dites. Tes kalau lu mau kuliah dan tes akhir. Oke. Lulus. As a lawyer. Gila. Dan as a medical support. Ya iyalah, semua data disedot semua. Iya, medical. Examnya lulus. Pengacara, sebagai pengacara, dan sebagai ahli medis. Terus gue balik tanya sama lu nih, if this happen, kira-kira kerjaan apa yang ketinggal? Awalnya gue hanya berpikir begini, ChatGPT hanya, atau bukan, AI lah ya secara umum. Kita bicara AI lah ya, ChatGPT itu kan hanya contoh ya. Oke. Karena memang dia yang paling banyak kan, paling awal dan paling banyak datasetnya, yang gue tahu sampai saat ini. Tapi begini lah, awalnya gue hanya berpikir AI itu hanya menghilangkan pekerjaan dua hal. Satu yang rutin, dua yang menggunakan data. Define it to me. Ya misalnya begini, ini cetek-ceteknya gitu ya. Di entry level lah gitu. Entry level misalnya data entry. Terus kemudian analisis dari data-data keluar spreadsheet, spreadsheet. Terus kemudian keluar analisis kesimpulan misalnya rekomendasi ABC. Itu kan menggunakan data set gitu ya. Lalu kemudian kita minta rekomendasi ini sebaiknya seperti apa. Misalnya contoh deh, gue punya warung, ya kan. Kira-kira supaya meningkatkan keuntungan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dijual gitu kan? Oke. Dia kan menggunakan tuh misalnya data 6 bulan terakhir, setahun terakhir. Oh ini makan perbanyak ini. Harganya gimana? Dia bisa jawab. Nah itu berarti ada bagian dari pekerjaan yang hilang di situ. Tapi dia tidak bisa berbicara soal kreativitas. Dia tidak bisa berbicara soal emosional, kecerdasan emosi. Nah, tapi kemudian ketika gue ngeliat ini, kayaknya itu semua bisa dilabrak semua sama dia. Soal kreativitas. Sekarang ini bayangan sederhana gue. Yang kira-kira dianggap kreatif itu seperti apa sih? Kan kita udah punya. Oh ini lucu nih. Oh ini, katakanlah misalnya kita bikin puisi atau bikin syair. Gue nggak mau yang berima, tapi yang indah. Itu kan menggunakan kreativitas. Dan ChatGPT sekarang jauh lebih jago menggunakan itu. So basically kan tadinya pakai kognitif gitu kan. Kognitif, betul. Kognitif berpikir gitu kan intinya kan. Creativity, kognitif berpikir karena manusia. Karena dia pelajari apa yang disebut kreatif oleh sekelompok orang, oleh orang-orang yang katakanlah dia punya keahlian di situ. Itulah yang dianggap kreatif. Dia belajar, oh seperti ini, kata-katanya seperti ini, yang sederhana ya. Lalu kemudian podcast. Podcast apa sih? Ini kita bicara Gemini karena misalnya YouTube ya. Yang kira-kira itu meledak terus nih. Dia belajar, oh yang kayak gini, bahasanya seperti ini. Ini yang seperti ini. Yang ditonton ini. Punch-nya ini. Iya. Yang penonton naik di bagian sini. Di bagian sini. Narasumbernya ini. Dia buat lah. Selesai kan? Itu kreativitas.